Begitu juga dengan kesehatan rohani ditentukan oleh dua hal tersebut di atas, seperti yang di atas, yaitu cukup air. Tapi di sini adalah air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Rohmu pasti sakit kalau saudara kekurangan air kehidupan. Kenapa? Jiwa kita bisa merana. Cuman kelihatannya aja dia bahagia, padahal dalam hatinya tuh kosong, hampa, ya. Kenapa? Karena dalam hatinya dia hampa, kosong, ada rasa haus yang tak terbayarkan. Sesungguhnya dia mengalami seperti itu, ya. Karena saya yakin, sangat percaya, manusia melakukan ini dan itu sepertinya mencari uang. Sebenarnya dia mencari kepuasan. Dengan sejumlah uang dia bisa memuaskan, dia punya hasrat, pemikiran. Dia seperti itu, ya. Jadi manusia mencari kepuasan. Coba keluarkan dulu Matius 5 ayat 6. Ayo cepat, Matius 5 ayat 6. Ini pembukaan, ya. Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tadi saya di awal katakan, kenapa manusia kalau kekurangan air kehidupan, yaitu firman Tuhan, hidupnya merana. Karena di sini akan merasa hampa, haus hormat, haus kekuasaan, haus akan uang. Itu nggak akan bisa memenuhi. Dan memenuhi hasrat hausnya yang itu tuh, hanya firman. Tangkap ini. Coba baca lagi. Makanya kita perlu air kehidupan, yaitu dari Tuhan Yesus. Makanya saudara bersyukur kalau saudara sudah membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan, dan dia bersemayam di dalam hatimu, dia taruh rohmu, akibatnya ini. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kenapa bisa begitu? Karena ketika saudara membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dengan sungguh-sungguh, ya, bukan asal ucap, itu Tuhan taruh rohnya, roh itulah yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Sukacita dia tidak tergantung sekeliling. Sebelum saudara terima Yesus sebagai Tuhan, sukacitamu, gembiramu tergantung sekeliling. Oh, suasananya, keadaannya bikin saya happy. Begitu keadaannya berubah, saya jadi sedih. Tetapi ketika roh Tuhan ada di dalam hatimu, sukacitamu itu dia meluap dari dalam keluar, tidak dipengaruhi dengan sekeliling. Tangkap ini, mau nonton film sedih, lawak, dia mah sukacita aja, ya. Sudah nangkap ini. Nah, saya mau katakan, selama hati kita kosong atau haus, biasanya saya lihat nih, ya, cari uang sampai ya setengah mati, pontang-panting gitu. Tadi yang di awal saya cerita, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Umumnya untuk mencari kepuasan, ya. Dipikir dengan sejumlah uang, haus akan kekayaan, ketenaran, kehormatan. Dan manusia akan terus mengisinya dengan harta, ketenaran, kekayaan, kehormatan, hobi. Saya mau katakan nggak bisa penuh, ya. Kenapa? Karena kita itu ciptaannya. Bisa penuh hanya dengan kehadiran Tuhan, Sang Pencipta. Tangkap ini. Karena di dalam manusia ciptaannya yang spesial, itu ada kodrat manusia. Dia selalu mau mencari Sang Pencipta. Itu udah kodrat. Nggak bisa tidak. Saya ilustrasikan begini. Jadi ada kodrat ilahi di dalam hati kita. Kita tuh sebenarnya maunya nyari dia tuh. Ya cuma kita coba dengan kekayaan, kehormatan, apalagi itu, hobi, nggak bisa penuh, ya. Dengan kehadirannya aja itu cukup. Saya ilustrasikan begini. Saudara sering nonton di medsos burung ya, cerita burung. Burung itu lahir, bertelur, apa yang dilakukan? Bikin sarang, ya.
Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itu namanya kodrat si burung yang Tuhan taruh. Oh, dia mau bertelur nih, dibikin dulu dong sarangnya kan, dibikin, terus dia bertelur, udah gitu netes gitu ya. Harusnya nih, kalau nggak mau pusing, udah bertelur ya tinggal aja. Enggak lu, dibalik lagi cariin makanan gitu ya. Ada waktu sampai sekian, nanti dia udah nggak balik-balik lagi tuh. Kayak saya pernah lihat di Burung Raja Wali, kisah seorang anak burung nungguin mamanya. Dan itu adalah hari terakhir mamanya kasih makan. Udah gitu dia nggak balik-balik. Tiap hari dia ciap, nggak datang-datang. Supaya dia bisa mandiri. Oke, saudara nangkep dulu nih ya. Siapa yang suruh? Nanti lu bertelur, naruri dia. Oh, dibikin sarang, diambil dulu gitu kan. Ambil dahan-dahan. Akhir jadi itu. Terus bertelur, habis bertelur, dikasih makan anaknya gitu kan. Kerja begitu ya. Nah, ada satu burung yang aneh. Tapi lihat, ya, cara Tuhan memberkati, namanya burung kedasi. Ada yang tahu nggak? Burung cukola. Dia itu malas bikin sarang. Jadi dia bertelurnya di sarang orang. Iya, kurang lebih begitu. Ini nih cuko atau kedasi. Dilihat nih, wah ini ada sarang nih, si burung kedasi atau cuko itu ya. Dia bertelur tuh di situ. Udah gitu ditinggalin. Jadi dia bebas dong. Maksudnya udah nggak ada tanggung jawab. Nah, telur yang dititip di situ kan dieram itu oleh burung apalah nggak tahu. Lahir nih, saudara tahu nggak? Begitu dia lahir, kerjaannya dari burung kedasi atau cuko ngapain? Pernah nonton? Yang ngedorong-dorongin telur? Singkirin semua yang ada di situ. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itu yang saya katakan naruri. Kodratnya udah begitu. Begitu dia keluar, kan ada temannya tuh, ya. Temannya tuh sebenarnya bukannya burung kedasi. Pokoknya tugas dia begitu dia lahir, yang ada di sekeliling saya harus singkirin tuh. Pernah nonton itu nggak? Nah itu, siapa yang ajarin? Nggak ada. Itu yang saya katakan, naruri. Begitu juga manusia. Narurinya dia mau cari sang pencipta. Itu udah Tuhan taruh itu semuanya. Tangkap? Mengerti ya? Oke. Nah, saudara, kalau tadi saya katakan, selama hati manusia itu kosong, dia akan coba isi dengan harta, kekayaan, kehormatan, ketenaran, hobi, nggak akan bisa penuh. Ya, tangkap ini. Kalau itu bisa, nggak mungkin dong ada orang kaya bunuh diri. Keluarkan yang wanita bule. Kalau hal itu bisa penuh, tentu perancang mode yang terkenal, namanya Kate Spade, dia mati gantung diri. Kurang apa lagi sih? Banyak uang, terkenal, Kate Spade. Mungkin kalau di sini nggak ada ya. Kemarin saya ke Senayan City, saya lihat, Kate Spade, ini pemiliknya bunuh diri. Ini dia, kasih yang ada 2 orang, suami istri. Punya suami, Andy Spade, kurang apa, saya tanya. Hatinya kosong, dan dia mengalami depresi yang begitu berat. Dan di akhir hidupnya, memang mereka ada kesepakatan untuk pisah sementara. Mungkin dia berpikir dengan hidup coba sendiri-sendiri gitu, ada hal yang baru kali ya. Karena mungkin berdua bosen gitu ya. Coba-coba sendiri-sendiri. Sudah tahu akhirnya, Kate Spade ini tanggal 5 Juni 2018 mati gantung diri. Dengan apa? Nah itu tuh yang hijau-hijau itu. Kalau di sini ditulisnya scruff. Dia kan mode, bikin tas, yaitu pakaian ini itu. Kurang apa saya tanya? Kok matinya harus gantung diri? Nah, saya mau katakan, hidupnya jadi hampa dan mengalami depresi berat. Kalau menurut catatan ya, menurut yang saya baca di artikel. Nah, saya lihat juga bunuh diri biasanya ketika kehilangan harapan atau salah menaruh harapannya. Keluarkan lagi satu wanita cantik. Ada yang kenal ini enggak? Yang suka nonton film-film Korea mestinya kenal ini dong. Waduh, nontonnya film apa nih? Sinetron melulu. Iren tahu ini?
Ini artis Korea, namanya Sulli. Terkenal, ya. Kalau saudara nonton, dia penyanyi sebenarnya, ya. Jadi saya sebutnya artis. Saudara tahu dia mati dalam usia berapa? 25 tahun. Saudara tahu nggak alasan dia bunuh diri kenapa? Nggak tahan dengan komentar-komentar jahat daripada netizennya. Kan saya sering nih, kayak sekarang nih saya upload nih, kan ada yang komentar macem-macem. Kok Tuhan ada di gantungan jemuran? Saya mah denger, baca-baca aja. Apalah, udah tua, apa ngomong apa aja gitu. Saudara nangkep ini, nggak kuat dengan komentar-komentar yang jahat dari netizen, ya. Jadi kebahagiaannya ditentukan oleh apa? Oleh apa kata orang, kan bodoh. Dan ini terakhir waktu dia mau mengakhiri hidup, dia masih live tuh. Dia cuma ngomong, kalian bisa nggak kasih saya satu alasan, mengapa kalian ini memberi komentar yang jahat tentang aku? Kasih aja satu alasan. Udah gitu live-nya hilang, besok ditemukan dia sudah membunuh dirinya. Saudara tangkap ini? Tadi saya katakan, orang yang bunuh diri saya lihat ya, dia kehilangan harapan atau dia salah menaruh harapannya. Dan saya baca di artikel, dia berharap semua orang tuh mencintai dia. Ada 100-100-nya mencintai dia. Ada 2 aja yang benci dia nggak bisa tidur. Ya, istilahnya begitu. Tangkap nggak? Salah menaruh harapan. Makanya kalau saudara menaruh harapannya kepada manusia, orang tua nih, menaruh harapannya kepada anak. Saudara udah begitu baik sama anak, dididik, sekolah sampai tinggi, sampai ke luar negeri, sampai saudara kolor pun dijual demi anak. Akhirnya, tuh Ibu Ernanya udah ngerocos, kuciwa itu lebih dahsyat daripada kecewa. Tangkap nggak? Salah menaruh harapan kepada sesuatu. Saudara harus menaruh harapannya kepada Tuhan. Coba keluarkan sebentar Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat 1. Ibu Era pernah berkata kuciwa, saya pun juga begitu. Karena saya juga udah ngalamin. Makanya Luki saya bilang, ya, punya anak lucu, ya dia mah segala-galanya buat saya. Kata Luki, tapi lihatlah, nanti kamu kecewa kalau kamu berharap kepada orang. Lihat ini, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Apalagi hati anakmu. Batang air itu seperti kita mau nyirem nih. Ya, ini saudara, ini yang lain. Dia nggak mau ke situ tuh. Males. Tuh. Tapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, nah ini, pegang ayat ini. Hati raja aja seperti batang air di tangan Tuhan. Apalagi hati anakmu. Hati musuhmu. Tangkap? Ada di tangan Tuhan. Dialirkan kemana? Oh ini nih. Yang mengandalkan Tuhan. Siram ke sini. Nangkap? Kalau enggak saudara akan kecewa berat. Percaya sama saya. Ya. Oke. Nah,